Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada kali ini kita akan belajar materi berikutnya. Kemarin kita sudah belajar tentang surat Al-Maun. Semoga semua sudah paham ya tentang surat Al-Maun. Entah bacaannya, semoga semua sudah hafal dan tahu artinya. Kali ini kita akan belajar bab berikutnya tentang Rasulullah idolaku. Coba sebelum kita mulai pelajaran, kalian siapkan LKS-nya masing-masing atau bukunya masing-masing untuk disimak ketika kalian melihat video ini. Marilah kita berdoa terlebih dahulu, semoga semua dimudahkan ketika kita mencari ilmu. Coba berdoa bersama-sama, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Coba kalian sudah siapkan LKS masing-masing ya. Coba kalian buka LKS-nya halaman 13. Coba kita akan belajar pelajaran 7, Rasulullah idolaku. Rasulullah itu siapa? Rasul kita itu siapa? Siapa? Nabi Muhammad. Coba tujuan kita untuk belajar Rasul idolaku yaitu menunjukkan tujuannya memahami nama-nama Rasul Allah dan Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi itu apa? Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Kemudian dari yang pertama, meyakini keberadaan Rasulullah dan Rasul Ulul Azmi. Jadi kita harus percaya dan yakin kalau Rasul Nabi Muhammad dan Rasul-Rasul yang lainnya itu ada, kita harus yakin. Kemudian menunjukkan sikap sabar dan jujur sebagai implementasi dari pemahaman mengenal nama-nama Rasul dan Ulul Azmi. Jadi kita menunjukkan sikap-sikap, sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul, paling tidak mendekati atau berusaha untuk mencontohnya. Kemudian memahami nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Kita paham nama-nama Rasul dan apa sifat-sifatnya. Kemudian menghafal nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Diharapkan kalian hafal nama-nama dan mukjizat-mukjizatnya beserta sifat-sifatnya. Selanjutnya buka halaman berikutnya. Aku akan menerangkan. Buka halaman 14. Nabi dan Rasul Allah. Pengertian Nabi dan Rasul. Kalian simak. Nabi adalah manusia pilihan yang menerima wahyu dari Allah hanya untuk dirinya sendiri. Jadi Nabi mendapat wahyu untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul Allah adalah manusia pilihan yang menerima wahyu dari Allah tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi seorang Rasul pastilah seorang Nabi, namun seorang Nabi belum tentu seorang Rasul. Jadi ini bisa jadi perbedaan antara Nabi dan Rasul. Nabi itu mendapat wahyu hanya untuk dirinya. Tapi kalau Rasul mendapat wahyu untuk dirinya dan disampaikan kepada umatnya. Kemudian bedanya lagi apa? Kalau Rasul sudah pasti Nabi, kalau Nabi belum tentu Rasul. Berikutnya, tugas Nabi dan Rasul. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 67. Berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jadi perintah Rasul mendapat wahyu untuk disampaikan kepada kaumnya. Nabi dan Rasul diutus ke dunia ini untuk menyampaikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Mereka menyampaikan
kabar gembira, peringatan dan janji Allah kepada orang yang menaati perintah-perintahnya. Jadi menyampaikan kabar gembira contohnya. Kalau orang yang selalu rajin sholat, suka bersedekah, akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Atau kemudian peringatan siapa yang berbuat dosa akan disiksa di neraka. Atau kalau misalnya musyrik, syirik, itu akan ditempatkan di neraka paling bawah. Kemudian janji Allah barang siapa yang contohnya barang siapa yang berdoa sungguh-sungguh, Allah akan mendekat padanya dan akan mengabulkan permintaannya. Nah, itu janji. Jadi itu dari Allah kepada Rasul, kemudian disampaikan kepada umatnya, kita semua umat manusia, umat Rasul. Umatnya siapa? Nabi Muhammad. Dan para nabi dan rasul menyeru kepada manusia untuk beriman kepada Allah dan menjelaskan hukum-hukum Allah untuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Secara khusus, tugas nabi dan rasul diantaranya A. Menjelaskan ketauhidan atau keimanan bahwa Allah itu Allah Maha Esa. Kemudian menjelaskan cara beribadah kepada Allah. Kemudian memberikan aturan pada manusia baik di dunia maupun akhirat. Kemudian menyampaikan adanya berita gaib misalnya malaikat, jin dan setan. Jadi Allah menjelaskan ketauhidan bahwa Allah itu hanya satu. Disampaikan oleh Rasulullah. Kita dikandani kalau Allah itu cuma satu, tidak boleh menyembah selain Allah. Kemudian menjelaskan cara beribadah kepada Allah. Caranya, bagaimana cara kita beribadah, sholat itu disampaikan oleh Rasulullah. Jadi kita cara sholat itu tidak ada di Al-Quran, tapi kita dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Jadi ketika mendapatkan perintah untuk sholat, jadi Nabi itu menyuruh kaumnya untuk melihat beliau sholat. Kemudian memberikan aturan pada manusia baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kita diatur oleh agama, oleh negara. Jadi kita tidak boleh sembarangan. Kita sudah ada aturan agamanya. Jadi misalnya kita tidak boleh membantah orang tua. Nah, itu aturan. Kalau membantah atau durhaka atau membentak itu namanya dosa, itu sudah aturan agama, memang tidak boleh karena orang tua harus dihormati. Yaitu contoh aturan yang diberikan Rasulullah, disampaikan Rasulullah dari Allah. Dan menyampaikan adanya berita gaib misalnya malaikat, jin dan setan. Kita diberitahu kalau di dunia ini tidak hanya manusia saja atau hewan saja, tapi ada jin, ada setan, ada malaikat. Siapa yang selalu mencatat amal baik buruk kita? Siapa? Rakib, Atid dan malaikat lainnya. Kemudian ada setan itu suka mengganggu manusia supaya tersesat. Contohnya setan apa? Contohnya gangguan setan ketika misalnya kita lagi bermain, waktunya sholat, gitu lagi asik-asik main kok malah sudah waktunya sholat, malah sudah ada. Nah, itu sudah termasuk godaan setan. Kemudian ketika kita sholat kita mikir, wah iya itu duitku tak simpening jajar TV, engko samar diambil mbak atau siapa. Nah, itu cepat-cepat sholatnya cepat. Nah, itu termasuk diganggu setan. Jadi kita mempercayai adanya gaib. Kemudian Rasul Allah mengutus para rasul untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar untuk keselamatan di dunia dan akhirat. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan jumlah nabi dan rasul ada 25 orang. Mereka adalah Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Harun, Musa, Ilyas, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara 25 nabi dan rasul di atas, Allah menetapkan 5 orang rasul pilihan dengan gelar ulul azmi
yang artinya Rasul yang memiliki keteguhan dan kesabaran yang luar biasa dalam menjalankan tugasnya. Jadi dari 25 Nabi dan Rasul ini ada 5 Nabi Rasul pilihan Allah karena memiliki keistimewaan kesabaran yang luar biasa, maka disebut dengan ulul azmi. Kalau misalnya ada soal apa pengertian ulul azmi? Ulul azmi artinya Rasul yang memiliki keteguhan dan kesabaran yang luar biasa dalam menjalankan tugasnya. Buka berikutnya. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna min nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu Muhammad, dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Quran surat Al-Ahzab ayat 7. Rasul-rasul ulul azmi. Jadi rasul-rasul ulul azmi itu siapa saja? Itu ada 5. 1. Nabi Nuh. Keteguhan Nabi Nuh terlihat pada kesabaran dan ketabahannya dalam berdakwah pada kaumnya hingga sekitar 950 tahun. Jadi umur para nabi itu banyak ya. Jadi panjang-panjang, ada sampai 950 tahun, ada yang sampai 1000 tahun. Ada yang cuma 100 tahun, ada yang bahkan Nabi Muhammad saja 63 tahun. Kemudian, jadi orang-orang dulu tidak seperti sekarang. Ketika sudah 950 tahun itu masih sehat, masih kuat. Tidak seperti sekarang. Kemudian mukjizat yang dimiliki Nabi Nuh adalah dapat membuat bahtera atau perahu yang besar yang mampu menampung semua manusia yang beriman dan hewan-hewan berpasangan sehingga mereka selamat dari terjangan air banjir yang diturunkan oleh Allah dari segala penjuru langit dan bumi. Air banjir itu menghanyutkan orang-orang yang tidak beriman termasuk istri dan anaknya Kan'an. Jadi Nabi Nuh mempunyai keistimewaan dapat membuat perahu yang sangat besar, padahal perahunya itu ada di tengah-tengah gurun, jauh dari pantai, jauh dari laut. Makanya diejek sama orang-orang kafir, ini orang gila apa ya, di tengah-tengah gurun jauh dari pantai kok membuat kapal yang besar, buat apa? Tapi akhirnya dengan izin Allah datang air dari segala penjuru menenggelamkan orang-orang kafir, bahkan istri dan anaknya. Nabi Nuh saking sabarnya menghadapi orang-orang kafir yang tidak mau patuh, maka dijuluki ulul azmi. Nanti kisah lengkapnya kalian bisa cari sendiri ya. Kemudian 2 Nabi Ibrahim. Keteguhan Nabi Ibrahim ditunjukkan dalam sikapnya yang selalu taat dan patuh menjalankan apapun perintah Allah. Bahkan ia rela mengorbankan anaknya Ismail yang sangat dicintainya guna memenuhi perintah dari Allah. Pada akhirnya Allah menggantikan Ismail dengan domba yang disembelih. Mukjizat yang dimiliki Nabi Ibrahim antara lain, tubuhnya tidak dapat terbakar oleh api saat dibakar oleh Raja Namrod. Selain itu, beliau mampu mengeluarkan susu dan madu dari ibu jarinya ketika masih bayi. Jadi, singkat ceritanya, ketika masih bayi itu ada raja yang ingin membunuh setiap anak laki-laki yang lahir. Jadi ibunya Nabi Ibrahim ini lari dari kota, umpetan, sembunyi di gua agar putranya kalau lahir putra laki-laki supaya tidak dicari para prajurit dari raja yang jahat. Nah, Nabi Ibrahim lahir di gua, kemudian dari ibu jarinya ditinggal sama ibunya, kemudian dari jarinya itu keluar susu dan madu untuk dari Allah. Wallahu alam, bagaimana seperti apa kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Jadi sampai akhirnya dia
remaja baru keluar dari gua untuk menemui ibunya. Kemudian beliau Nabi Ibrahim sabar yang luar biasa karena kenapa? Sudah tua tapi belum diberikan anak, akhirnya diberikan anak, tapi ketika anaknya sudah mulai remaja bermimpi untuk apa? Untuk menyembelih putranya Nabi Ismail, disembelih. Sudah ditunggu-tunggu lama, tidak mempunyai putra, begitu putranya lahir suruh menyembelih. Nah itu tapi karena kepatuhan kepada Allah menyetujuinya, berkat kesabarannya, mukjizatnya, akhirnya Nabi Ismail digantikan dengan kambing, hingga akhirnya Nabi Ismail tetap hidup. Yang disembelih apa? Kambing atau domba. Nah itu sedikit tentang kisah Nabi Ibrahim. Kemudian yang nomor 3, Nabi Musa. Nabi Musa bersikap teguh menghadapi kekejaman Raja Fir'aun ketika berdakwah dan menyiarkan agama. Mukjizat yang dimilikinya, anak-anak sudah pasti banyak yang tahu ya, adalah memiliki tongkat yang dapat berubah menjadi ular dan dapat membelah laut menjadi dua yang menghanyutkan Fir'aun dan bala tentaranya. Tongkatnya dipukulkan ke batu, keluar mata air, dan tangannya bisa bercahaya. Itu mukjizat keistimewaannya Nabi Musa. Kemudian yang nomor 4, Nabi Isa. Nabi Isa menunjukkan keteguhannya dalam menjalankan agama walaupun mendapat tekanan dari kaum Bani Israel yang kejam. Mukjizat yang dimiliki adalah dapat berbicara sewaktu masih bayi, dapat membuat burung dari tanah, dapat menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah ya, dapat menyembuhkan orang buta dan sakit lepra, serta dapat menurunkan makanan dan minuman dari langit. Nabi Isa. Kemudian yang terakhir Nabi Muhammad. Kita sudah banyak tahu tentang kisah Nabi Muhammad ya. Sudah pernah dengar, sering dengar malah ya. Nabi Muhammad menunjukkan keteguhannya dalam berdakwah menghadapi perlawanan dan tekanan dari kaum Quraisy yang kejam yang berencana untuk membunuhnya. Nabi Muhammad merupakan nabi dan rasul yang sangat tabah, sabar, penyayang, pekerja keras, tanggung jawab, serta jujur. Mukjizat yang dimilikinya adalah ia bepergian, di atasnya selalu ada awan sehingga dirinya tidak terkena panas matahari, dapat memancarkan air dari jarinya, mampu membelah bulan menjadi dua, peristiwa Isra Mi'raj, dan kitab suci Al-Quran. Jadi ketika Nabi Muhammad bepergian itu ada awan yang melindungi supaya tidak kepanasan di tengah gurun yang panas. Di atasnya itu ada awan yang menghiupi atau menaunginya agar tidak terkena terik matahari. Kemudian dapat memancarkan air dari jari-jarinya dan mampu membelah bulan. Ketika itu ada ditantang oleh kaum kafir Quraisy untuk menunjukkan mukjizatnya, ditantang, kalau emang kamu benar nabi, coba bulan itu bawa ke genggamanku, kemudian dibelah antara tangan satu dan tangan yang satunya, kemudian kembalikan lagi. Akhirnya Allah mengabulkannya, yaitu kalian untuk cerita lengkapnya kalian cari sendiri ya, karena nanti tidak cukup waktunya kalau di sini. Kemudian yang merupakan mukjizat yang paling besar yang masih ada sampai sekarang hingga hari kiamat. Jadi selain itu tadi mukjizat Nabi Muhammad yaitu berupa Al-Quran yang kita sering baca setiap hari. Jadi Al-Quran itu akan selalu dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Jadi tidak ada yang bisa memalsukan. Kalau memalsukan pasti ketahuan. Kemudian sifat-sifat Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul mempunyai sifat-sifat yang membedakannya dengan manusia biasa. Adapun sifat-sifat itu adalah sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul adalah sifat wajib yang harus dimiliki oleh Rasul. Adapun sifat wajib bagi Rasul adalah sifat wajib, sifat yang harus dimiliki, yang pasti dimiliki oleh Nabi dan Rasul. 1. Sidik. Sidik artinya benar. Rasul selalu berkata benar, tidak pernah berbohong. Masa ia menyampaikan berbohong ya? Padahal utusan Allah, tidak mungkin. Semua ajaran yang disampaikan benar adanya karena mereka telah mendapatkan petunjuk dari Allah. Oleh karena itu, manusia wajib mengikuti dan melaksanakannya risalah yang dibawa. Benar. Jadi apa yang dikatakan, oh besok
setelah mati akan dimasukkan ke neraka atau surga. Nah, itu ada benar adanya. Dan amanah artinya dapat dipercaya. Rasul dalam kehidupan sehari-hari selalu jujur dan dapat dipercaya. Mustahil Rasul mempunyai sifat khianat. Mereka mendapat amanat wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Semua yang dikatakan benar apa adanya. Jadi disampaikan dari Allah benar-benar. Jadi tidak soal menyampaikan kok tidak disampaikan, itu tidak. Kemudian tabligh artinya menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah akan disampaikan kepada umatnya walaupun menghadapi berbagai rintangan. Mustahil baginya menyembunyikan perintah Allah. Jadi contohnya Nabi Muhammad mendapat wahyu untuk disampaikan, bahkan ketika mau menyampaikan ke umatnya itu mendapat perlawanan dari kaum kafir Quraisy sampai apa? Dilempari batu sampai berdarah-darah, dilempari kotoran unta, tapi Nabi Muhammad tidak pernah menyerah karena beliau ingin menyampaikan apa yang diterima dari Allah. Kemudian fatonah artinya cerdas dan pandai. Rasul adalah seorang yang cerdas dan pandai karena setiap ajaran yang diterima haruslah diingat dan dengan tepat. Mustahil bagi Rasul bersifat bodoh. Masa Nabi atau Rasul bodoh? Kan tidak mungkin. Rasul juga bijaksana dalam menyelesaikan berbagai persoalan serta mengetahui dan memahami situasi dan kondisi yang dihadapinya. Sifat mustahil bagi Rasul. Jadi sifat mustahil, sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Sifat mustahil bagi Rasul adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul Allah atau kebalikan dari sifat wajibnya. Adapun sifat mustahil bagi Rasul adalah satu, kizib. Kizib artinya dusta. Rasul tidak mungkin berdusta atau berbohong. Jika Rasul berdusta tentu tidak akan dipercaya oleh umatnya. Kemudian khianat artinya tidak dapat dipercaya. Rasul tidak mungkin khianat baik kepada dirinya maupun umatnya, apalagi kepada Allah. Sifat khianat merupakan lawan dari sifat amanah. Kemudian khitman artinya menyembunyikan. Mustahil bagi Rasul Allah menyembunyikan wahyu atau ajaran dari Allah. Semua yang diterima dari Allah selalu disampaikan kepada kaumnya. Kemudian 4, balaghah artinya bodoh. Mustahil bagi Allah, mustahil bagi Rasul untuk bersifat bodoh. Bila Rasul bodoh maka ia tidak akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan sifat jaiz bagi Rasul. Sifat jaiz itu apa? Tadi ada sifat wajib, sifat mustahil, kemudian sifat jaiz. Sifat jaiz bagi Rasul yaitu sifat yang dimiliki oleh Nabi atau Rasul sebagai manusia biasa seperti makan, minum, dan bekerja. Sifat jaiz bagi Nabi dan Rasul hanya ada satu, yaitu al-aradul basyariyah. Jadi sifat jaiz itu apa? Sifat yang dimiliki sama seperti manusia biasa. Artinya seperti sifat manusia pada umumnya, yaitu Nabi ya makan, kemudian minum, bekerja, berkeluarga, dan lain-lain. Namun sifat jaiz tidaklah merendahkan kemuliaan dari seorang Rasul. Sifat jaiz justru akan menjadikan seorang Rasul sebagai suri tauladan atau contoh yang baik bagi umatnya. Rangkuman. 1. Rasul Ulul Azmi adalah gelar bagi utusan Allah yang mempunyai ketabahan dan kesabaran yang luar biasa. Rasul Ulul Azmi yaitu Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, dan Nabi Isa. Dan Rasul mempunyai sifat wajib yaitu sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Kemudian sifat mustahil bagi Rasul adalah kizib, khianat, khitman, dan balaghah. Nanti kalau ada soal coba buatkan sifat wajib dan kebalikannya dari Rasul. Kalian sebutkan sidik, kebalikannya kizib, amanah, kebalikannya khianat, fatonah, tabligh, kebalikannya kitman, fatonah, kebalikannya balaghah. Gitu ya. Kemudian sifat jaiz bagi Rasul yaitu al-aradul basyariyah. Artinya sifat seperti manusia pada umumnya, yaitu makan, minum, bekerja, dan berkeluarga. Kon itu ya.
Semoga semua dapat memahaminya. Jika ada pertanyaan atau ada yang masih kurang jelas, kalian bisa tanyakan langsung WA Japri Pak Guru ya. Kemudian setelah ini tugas kalian mengerjakan halaman 22 sampai halaman 23 Romawi 3. Halaman 22 sampai halaman 25 Romawi 3. Jadi kalian kerjakan langsung di LKS saja. Demikian yang bisa Pak Guru sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, Pak Guru mohon maaf. Jika masih kurang jelas, kalian boleh bertanya melalui WA Pak Guru. Coba marilah kita tutup bersama-sama pembelajaran pada kali ini dengan membaca doa bersama-sama ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Pak Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.